Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani. Saya di sini ingin menjelaskan tentang payout policy atau kebijakan pengeluaran kas. Yang pertama, dasar-dasar payout policy. Payout policy atau kebijakan pengeluaran kas adalah keputusan yang diambil oleh perusahaan tentang apakah akan membagikan uang kas kepada pemegang saham, seberapa banyak yang akan dibagikan, dengan cara bagaimana dibagikan. Pengeluaran kas dimaksud dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui pembagian dividen dan melalui penarikan saham dari peredaran atau share repurchase. Elemen-elemen payout policy. Ya, hasil pengamatan terhadap perusahaan tentang pengeluaran atau pembagian kas menunjukkan hal-hal tersebut. Yang pertama, perusahaan yang mempunyai pertumbuhan yang pesat pada umumnya tidak membagikan kas kepada pemegang saham atau lebih baik digunakan untuk perluasan usaha. Yang kedua, perusahaan yang mengalami pertumbuhan yang lambat biasanya membagikan dividen kepada pemegang saham atau untuk menaikkan harga saham. Yang ketiga, perusahaan dapat mengeluarkan kas melalui pembayaran dividen ataupun melalui penarikan saham beredar atau share repurchase. Yang keempat, ketika kondisi usaha sedang lesu, perusahaan cenderung memilih mengurangi penarikan saham daripada mengurangi pembayaran dividen. Mekanisme pembayaran cash dividen. Ada dua hal yang perlu kamu ketahui, yaitu yang pertama, besarnya cash dividen yang akan dibayarkan. Relevant dates, yaitu tanggal-tanggal atau momen relevan terkait dengan pembayaran cash dividen tersebut, yaitu the date of record atau dividend, ex dividend date, dan the payment date. Yang A, record date, tanggal yang ditetapkan oleh manajemen tentang batas waktu tercatatnya seorang pemegang saham yang berhak menerima dividen yang akan dibayarkan pada tanggal yang ditemukan. Yang B, ex dividend date atau tanggal kadaluarsa, batas waktu penjualan saham agar tetap masih berhak menerima dividen yang akan dibagikan, biasanya 2 hari sebelum record date belum berhak menerima dividen. Yang C, payment date, tanggal realisasi pembayaran dividen. Contoh, pada tanggal 10 Juni, rapat Dewan Direksi mengumumkan bahwa perusahaan akan membagikan cash dividen sebesar $0,80 per lembar bagi pemegang saham yang tercatat pada tanggal 1 Juli. Pembayaran akan dilakukan pada tanggal 1 Agustus. Jumlah saham beredar pada saat ini sebanyak 100 lembar. 10/6 declaration date, 28/6 ex dividend date, 1/7 record date, 1/8 payment date. Jadi, pembeli setelah tanggal 28 Juni atau 2 hari sebelum tanggal 1 Juli belum berhak memperoleh dividen. Mereka baru akan menerima dividen pada periode pembagian berikutnya. Relevance of payout policy. Artinya, apakah payout policy itu mempengaruhi secara signifikan terhadap nilai perusahaan, harga pasar saham perusahaan? Ada beberapa teori dan pengalaman empiris yang berusaha menjawab pertanyaan tersebut, namun sampai sekarang belum ada yang dapat diterima secara luas untuk menemukan payout policy yang optimal. Sebagai besar dari teori yang dikemukakan tersebut memusatkan pembahasan pada konsekuensi payout policy terhadap dividen. Oleh karena itu, istilah payout policy dengan dividen dalam pembahasan ini kita gunakan secara bergantian karena mempunyai arti yang sama. Dengan kata lain, kita tidak membedakan antara dividen payout dengan share repurchase dalam rangka menjelaskan apakah payout policy mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Untuk maksud tersebut, kita perlu mengetahui terlebih dahulu tentang residual theory of dividend. Dividend policy adalah keputusan manajemen tentang berapa persen dari laba yang akan dibagikan sebagai dividen dan berapa persen yang disimpan sebagai laba ditahan atau retained earning. Residual theory of dividend adalah suatu teori yang menganut paham bahwa pembagian dividen baru dapat dilakukan bila mana kebutuhan dana untuk membiayai peluang investasi yang layak telah terpenuhi. Dengan demikian langkahnya, yang pertama, 1. Tentukan kebutuhan dana. 2. Taksir jumlah equity financing yang diperlukan untuk mendukung kebutuhan dana di atas atau berdasarkan kapital struktur optimal yang ditetapkan. Yang ketiga, jika komponen equity financing akan diambil dari RE, maka bila RE masih lebih
atau dapat dibayarkan dividen. Bila RE kurang, terbitkan saham baru, tidak ada dividen. Gue ada contohnya. Contoh diketahui available for CS net income yaitu 1.800.000, total kebutuhan dananya yaitu 1.500.000, kapital struktur debit 30%, common equity-nya 70%. Yang ditanya, berapa besar dividen? Jawabannya adalah bagian common equity 70% dikali 1.500.000 yaitu 1.150.000. For cash NI yang tersedia yaitu 1.800.000 dan itu dikurang. Dan hasil dividen pahitnya itu 750. Saja yang bisa saya sampaikan tentang payout policy atau kebijakan pengeluaran kas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.